Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anakku semua yang soleh dan soleha, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini jumpa lagi dengan Bu Rini. Kita akan belajar tematik masuk ke tema 7. Nah, anak-anakku sudah start subuh karena tadi pagi, sudah mandi, sudah sarapan, dan tentunya sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk lebih lanjut, mari simak pembelajaran Bu Rini berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Rini sayangi, alhamdulillah jumpa lagi dengan Bu Rini untuk belajar tematik pada pagi hari ini. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bu Rini sayangi, seperti biasa, pada hari ini untuk tematik kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan matematika. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mengenal tentang berbagai jenis benda, tentang benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk matematika, kita akan belajar tentang bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anakku, yuk sama-sama kita masuk pada muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan mengenal benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita beserta ciri-cirinya. Nah, anak-anakku, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini Bu Rini punya beberapa gambar. Perhatikan coba. Yang pertama ada gambar tanaman. Kemudian ada mainan mobil-mobilan. Kemudian ada kucing yang sedang berlari, ada kursi, ada burung yang sedang terbang, dan ada kipas angin. Nah, sekarang kalian amati. Mungkin kalian bisa mengamati ada perbedaan dari masing-masing benda tersebut. Ya nak ya, perhatikan. Untuk tanaman kan bisa bergerak. Dia akan tumbuh besar dan bergerak, mengikuti arah cahaya matahari. Sekarang mobil-mobilan. Apa mobil-mobilan bisa bergerak sendiri atau kalian gerakkan? Kemudian sekarang kita lihat ada kucing yang sedang berlari dengan kencang. Kucing sedang berlari. Kemudian ada kursi. Apakah kursi bisa bergerak sendiri atau mungkin bisa berpindah tempat karena kalian pindahkan? Kemudian ada burung yang sedang terbang tinggi di angkasa, mengepakkan sayapnya terbang dengan bebas di angkasa. Kemudian ada kipas angin juga bisa bergerak, tapi harus dengan aliran listrik. Nah, anak-anakku, dari gambar-gambar yang sudah Bu Guru tayangkan ini, kalian bisa melihat ada beberapa yang termasuk benda hidup dan ada yang termasuk benda tidak hidup. Yuk sekarang kita tulis bersama mana yang termasuk benda hidup dan mana benda yang tak hidup. Ada yang tahu nak yang benda hidup yang mana tadi dari gambar tadi? Oke, pintar sekali. Yang pertama, tanaman. Kemudian benda tak hidup apa coba? Oke, mainan truk ya, mobil-mobilan. Kemudian yang kedua, benda yang tak hidup apa benda hidupnya? Kucing yang sedang berlari. Kemudian benda tak hidupnya ada apa tadi? Ada kursi. Kursi yang
tidak bisa bergerak kecuali kalau kita pindah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Benda hidupnya ada burung yang sedang terbang tinggi. Dan yang benda tak hidup lainnya tadi apa gambar tadi? Ada kipas angin. Kipas angin juga bisa bergerak, Bu Rini. Iya, bisa bergerak, tapi karena digerakkan oleh ada energi listrik yang mengalir pada kipas angin tersebut. Ya, Nak ya. Nah, ini adalah contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kenapa tanaman dikatakan benda hidup dan kenapa hewan dikatakan benda hidup, sedangkan kursi, kipas angin dikatakan benda tidak hidup. Ya, Nak ya. Sekarang kita lihat bersama. Kita amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kelinci ya, ada kelinci. Coba. Nah, sekarang yuk kita jawab bersama. Nanti setelah menjawab pertanyaan dari Bu Rini ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Kita bisa tahu jawabnya. Kenapa bisa disebut sebagai benda hidup dan mengapa disebut benda tidak hidup. Kita bisa menemukan ciri-ciri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang ada di sini ya, Nak ya. Sekarang kalian lihat. Apakah kelinci ini bergerak? Coba diamati gambarnya. Bergerak ya? Oke, sekarang kita beri warna. Ya. Oke. Apakah kelinci perlu makanan? Ya, Bu Rini, kelincinya sedang makan. Oke, berarti ya. Apakah kelinci tumbuh besar? Dari kecil jadi besar? Oke, ya. Berarti kelinci termasuk benda hidup apa tak hidup? Benda hidup. Oke. Sekarang yang lainnya lagi kita lihat. Nah, ini. Ada yang punya sepeda di rumah, Nak? Oke, pasti kalian punya ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sepeda apakah bergerak sendiri? Ya? Ya apa tidak? Tidak. Bergerak karena kalian yang menggerakkan. Bergerak karena kalian kayuh sehingga sepeda bisa bergerak. Ya? Apakah sepeda perlu makan? Perlu tidak? Oke, tidak Bu Rini. Iya, pintar sekali. Sepeda tidak perlu makan, tapi harus perlu kalian rawat. Kalian bersihkan setelah habis dipakai, dirawat dengan baik. Apakah sepeda tumbuh besar dari yang sepeda kecil jadi sepeda yang besar? Tidak kan? Tidak. Oke. Berarti sepeda termasuk apa? Benda hidup atau benda tak hidup? Oke, pintar sekali. Benda tak hidup. Sekarang, satu lagi kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut ini. Ini ada tanaman ya, tanaman bunga mawar. Kalau kalian amati, bergerak tidak kalau tanaman itu? Oke, pintar sekali, bergerak. Perlu makan tidak? Perlu ya, jadi kalau kalian punya tanaman di rumah juga perlu diberi makan, diberi pupuk supaya tumbuh subur. Kemudian disiram ya, Nak ya. Sekarang tanaman tumbuh tidak? Tumbuh ya, tumbuh besar. Dari yang kecil menjadi besar ya. Berarti tumbuhan atau tanaman termasuk apa? Benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup ya, Nak ya. Jadi itu tadi beberapa gambar yang bisa kita amati untuk nanti kita menentukan apa saja ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita lihat berikut ini. Nah, ini kita lihat gambar. Ini ada Nina ya. Nina masih bayi. Kemudian Nina jadi anak balita ya. Kemudian Nina menjadi anak yang sudah besar, sudah sekolah di sekolah dasar. Ini menunjukkan bahwa benda hidup itu akan mengalami proses tumbuh besar. Ya, Nak ya. Kemudian yang selanjutnya berkembang biak atau bertambah banyak. Contohnya misalnya di rumah kalian ada tanaman pisang ya misalnya. Nah, itu nanti tanaman pisang juga akan berkembang biak. Jadi akan bertambah banyak punya anak-anak ya, anak pohon pisang yang kecil-kecil di samping-samping tanaman pisangnya. Atau mungkin kalian yang pelihara kucing, atau pelihara ayam, atau pelihara burung ya.
pasti nanti akan bertambah banyak atau berkembang biak. Kucingnya punya anak kucing, ya, burungnya punya bertelur, kemudian menetas menjadi anak burung, atau mungkin yang pelihara ayam, ayamnya bertelur dan menetas menjadi anak ayam. Jadi, benda hidup itu akan berkembang biak atau bertambah banyak untuk meneruskan keturunannya. Nah, anak-anakku, dari apa yang Burni sampaikan tadi, mari sekarang sama-sama kita tulis ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anakku, ayo sekarang kita tulis ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup yang sudah Burni sampaikan penjelasannya di depan tadi. Ya, sekarang kita lihat di sini. Benda hidup, cirinya yang pertama, bergerak dan berpindah tempat. Dengan benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Tidak dapat bergerak dan tidak berpindah tempat. Itu benda tak hidup ya. Sekarang yang kedua, memerlukan makanan. Itu benda hidup seperti kita ya nak ya. Kita makhluk hidup ya. Perlu makan dan minum untuk tumbuh, untuk kesehatan kita ya nak ya. Sedangkan benda tak hidup tidak perlu makan dan minum. Yang ketiga, tumbuh besar. Benda hidup selalu tumbuh besar seperti kalian. Dulu masih bayi, kemudian balita, kemudian TK, sekarang sudah alhamdulillah sudah kelas 1 sekolah dasar. Ya, dan akan terus tumbuh sampai nanti ya nak ya. Jadi kalau benda hidup itu tumbuh besar, sedangkan benda tak hidup tidak tumbuh. Yang ciri yang keempat yaitu berkembang biak atau bertambah banyak untuk mendapatkan keturunan. Ya, seperti tadi itu ya, perlu disampaikan tadi, misalnya ayam bertelur, kemudian menetas, dan seterusnya. Itu menunjukkan kalau benda hidup itu berkembang biak atau bertambah banyak. Jadi sekali lagi, ciri dari benda hidup apa saja tadi? Satu apa nak? Bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, tumbuh besar. Dan yang keempat, berkembang biak. Itu ya nak ya, jadi tentang ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Sudah jelas sampai di sini nak? Alhamdulillah ya. Nah sekarang yuk kita masuk pada muatan yang kedua, yaitu matematika. Kita akan mengenal nama dan lambang bilangan 41 sampai dengan 99. Sekarang kita amati bersama gambar yang ada berikut ini. Nah, di sini ada kumpulan benda. Sekarang kita hitung bersama ada berapa jumlah gambar ikan. Yuk, kita hitung bersama ada berapa? Ada yang tahu berapa coba? Nah, ada 41. Jadi jumlah ikan ada 41. 41 nama angkanya ya, lambang bilangannya 41 dengan angka. Kemudian ditulis atau dibaca 41 menggunakan huruf, menggunakan tulisan ya. Sekarang yang kedua ada ayam, kumpulan gambar ayam. Ini jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu sudah menghitung belum? Ayo ada yang tahu, ada yang bisa berapa nak? Oke, 52. Ini adalah lambang bilangan 52. Sekarang kita tulis dengan tulisan kalau kita baca menjadi 52. Ditulis 52. Jelas ya nak ya sampai di sini? Yuk sekarang selanjutnya. Nah, di sini ada lambang bilangan dan nama bilangan. Sebenarnya materi ini sudah pernah Burni sampaikan, ya. Tinggal Burni mengingatkan kembali ya nak ya. Sekarang kalau lambang bilangan itu berupa angka. Kalau nama bilangan itu dengan tulisan, dengan huruf ya nak ya. Diingat-ingat ya. Sekarang 47, kita tulis dengan nama bilangannya apa? 47. Nah, sekarang 52. Ayo, siapa yang bisa? Nama bilangannya seperti apa? Ada yang bisa? Oke, pintar sekali. 52. Oke. Sekarang Bu Rini punya nama bilangannya 59. Sekarang lambang bilangannya bagaimana nulisnya? Angka 59. Oke, pintar sekali. Sekarang kalau 63,
kita tulis nama bilangannya. Ada yang bisa? Coba, yuk. Nah, oke, pintar sekali. Sekarang kalau Bu Rini punya nama bilangannya itu 75. Sekarang nulis lambang bilangannya seperti apa? Oke, pintar sekali. Sekarang coba lambang bilangan 84. Nama bilangannya seperti apa nulisnya? 84. Ingat-ingat ya nak ya. Jangan sekali-kali kan nulis 84. Bukan 8. 8. Ya. 84. Oke. Nah, sekarang ada nama bilangan 96. Sekarang lambang bilangannya ada yang bisa? Seperti apa coba? Oke, pintar sekali. Dan yang terakhir, Bu Rini, ada nama bilangan 99. Ayo, siapa yang bisa? Coba ditulis di sini, nak. 99. Oke, pintar sekali. Sudah bisa ya nak ya tentang lambang bilangan dan nama bilangannya dan cara membacanya. Sudah bisa kan? Sudah paham ya sampai di sini ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lengkapi urutan bilangan di bawah ini. Nah, kemarin juga sudah ya Berni sampaikan ya mengurutkan lambang bilangan. Ini ada angka 60, kemudian berapa lanjutannya? Ayo yang bisa 61, 62, terus berapa lagi? 63, terus 64, lanjutnya 65. Ada yang tahu berapa setelah 65? Oke, pintar sekali. Setelah 66 berapa? 67. Ya. Sekarang yang kedua, kereta apinya kita isi gerbongnya. Ada gerbong 72. Sekarang selanjutnya angka berapa ya? Ada yang tahu? Oke, pintar sekali. Gerbong berikutnya setelah 73 urutannya berapa coba? Oke, setelah 75 ada yang bisa nak? Oke, pintar sekali. Setelah 76 berapa coba? Oke, dan yang terakhir setelah 77 dan yang terakhir 79 terus berapa? Angka berapa? Oke, ada 80. Sudah bisa sampai di sini mengurutkan ya, mengurutkan bilangan. Oke, sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anakku, kita lanjutkan berikutnya tentang menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai dengan 99. Materi ini juga sudah pernah Bu Rini sampaikan ya tentang nilai tempat, puluhan, dan satuan. Di sini ada blok satuan, itu kalau kita hitung itu ada 6 puluhan ya nak ya, ada 6 puluhan, satuannya ada berapa? Coba dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 satuan. Jadi 65 itu sama dengan 60 ditambah 5. Atau 65 itu ada 6 puluhan ditambah 5 satuan. Ini ingatkan kembali ya nak ya, pelajaran yang lalu ya sudah pernah Bu Rini sampaikan, cuma yang beda angkanya lebih besar. Tentang nilai tempat, puluhan, dan satuan. Nah sekarang untuk memperjelas, yuk sekarang kita isi bersama. Nah di sini ada berapa puluhan dan ada berapa satuan? Nah anak-anakku, sekarang kita hitung bersama ya. Sekarang coba, ada berapa puluhan dan berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 puluhan dan satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Berarti berapa? 40, 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan ada berapa puluhan? Ada 4 puluhan ditambah berapa satuan nak? 7 satuan. Jadi 4 menempati apa? Puluhan. Dan 7 menempati satuan. Oke, jelas sampai di sini? Oke, sekarang sekali lagi ya nak ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang kita hitung bersama. Ada berapa puluhan yang soal berikut ini. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ada berapa? 7. Oke, sekarang satunya kalian hitung ada berapa satuannya? Hebat sekali, ada 5 satuan. Sekarang 50-an dan 5 satuan ada berapa? 70-an dan 5 satuan ada 75. Jadi 75 itu sama dengan 70 ditambah berapa? Berapa 5. Oke, sekarang 75 sama dengan berapa puluhan? 70-an ditambah 5 satuan. Jadi angka 7 menempati apa? Puluhan. Sedangkan angka 5-nya tempatnya apa? Satuan. Oke. Sudah jelas sampai di sini, Nak? Sekarang coba yuk kita berlatih lebih lanjut ya, Nak ya. Sekarang kita isi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Oke. Ini yang nomor A ada 48. Itu ada berapa ya? Ada berapa puluhan ya? Sekarang kita lihat. Ada 40 ditambah satuannya berapa? 8. Berarti puluhannya ada angka berapa? 40-an ditambah berapa? 8 satuan. Sekarang yang 71 ada berapa? Ada yang tahu? Oke, pintar sekali. 70. Satuannya berapa, Nak? Oke, hebat sekali. 1. Berarti berapa puluhannya? Ada yang bisa? Oke, 70-an ditambah berapa? 1 satuan. Sekarang yang C. Ada angka 89. Sekarang puluhannya berapa coba? Yuk kita isi bersama. Ada 80 ditambah dengan berapa satuannya? 9. Jadi ada berapa puluhan? 80-an dan satuannya berapa coba? Oke, pintar sekali. 9 satuan. Sekarang yang terakhir nomor D. Ayo, siapa yang bisa berapa? Titik-titiknya diisi angka berapa? Oke, hebat sekali. 90 dan satuannya berapa, Nak? 3. Berarti ada berapa puluhan? Oke, hebat sekali. 90-an ditambah 3 satuan. Nah, ini tadi ya, Nak ya, penjelasan dari Bu Rini tentang nilai tempat puluhan dan satuan dengan angka yang lebih besar. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat tugas yang harus kalian kerja. Kalian pada pagi hari ini, hari Senin, 12 Februari 2021, nanti kalian kerjakan di buku tulis tematik ya, Nak ya, langsung dijawab saja. Yang pertama tentang tuliskan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Yang kedua, nanti kalian tuliskan langsung jawabannya saja, urutan dari pertumbuhan ayam yang tepat ya, dari huruf apa dulu ya. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 nanti tentang matematika. Itu ya, Nak ya, tentang tugas yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Anak-anakku, semoga apa yang Bu Rini sampaikan tadi bisa menambah ilmu dan kefahaman buat kalian semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup belajar kita pada pagi hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rini akhir sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.